Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Pada zaman kolonial, orang-orang dipindahkan dari satu pulau ke pulau lainnya untuk bekerja dengan upah rendah atau tidak sama sekali. Setelah kemerdekaan dan hak asasi manusia dilindungi, orang-orang pergi dari kampung halamannya untuk tinggal di kota-kota besar atau membuka lahan transmigrasi di pulau lain. Kini seseorang bisa memesan sepiring sarapan di Singapura, lalu makan siang di sebuah restoran di Dubai pada hari yang sama. Di masa depan, semua berharap bisa pergi ke planet lain dalam waktu beberapa jam saja. Itulah salah satu rencana besar manusia di bidang teknologi. Sebuah ekspedisi besar-besaran menelusuri alam semesta, lalu menemukan tempat tinggal yang baru bagi umat manusia. Setidaknya itu masih menjadi sebuah mimpi di masa kini, namun pengembangan sudah mulai dilakukan. Saat ini, target utama para ahli astronomi adalah Mars, sebuah planet di tata surya kita yang komposisinya paling mendekati bumi. Walaupun masih ada alangan berupa suhu yang ekstrim, atmosfer yang penuh dengan karbon dioksida, dan permukaan planet yang 10 kali lebih kering dari gurun Gobi di Cina. Namun para ilmuwan punya tekad yang kuat. Puluhan wahana tanpa awak telah diluncurkan ke Mars untuk mengeksplorasinya. Bahkan para super milioner pun mulai melirik pesona planet merah ini untuk kelak dapat dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Pada tahun 1975, NASA meluncurkan Viking 1 untuk meneliti permukaan Mars. Penelitian dilanjutkan pada tahun 2003 oleh robot penjelajah Spirit dan Opportunity yang membuka tabir Mars lebih lanjut. Kemudian ada robot Curiosity yang diluncurkan tahun 2012 lalu untuk melengkapi wahana-wahana sebelumnya. Baru-baru ini, wahana penjelajah Mars milik NASA yang terbaru, yakni Perseverance, berhasil melakukan pendaratannya di planet merah tersebut dan mulai menjelajahnya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Misi nekat ke planet merah ini tentu saja mengundang banyak perdebatan. Foto-foto yang dikirim oleh wahana sebelumnya, yakni Curiosity, diteliti dengan cermat baik oleh kalangan ilmuwan maupun masyarakat intelektual umum. NASA mengklaim bahwa Mars adalah planet yang sangat kering, namun pada saat yang sama, sumber air kemungkinan masih ada di sana. Terlepas dari semua dugaan tersebut, Mars tetaplah menjadi planet yang asing bagi manusia, setidaknya untuk saat ini. Karena itu umat manusia pada zaman ini berlomba untuk memperoleh segala sesuatu tentang planet ini dan bercita-cita dapat mengunjunginya suatu saat nanti. Dalam perspektif Hindu, apakah sesungguhnya planet Mars itu? Informasi tentang Mars yang terbatas mungkin bisa mendorong rasa ingin tahu manusia di zaman ini. Sementara itu dalam kitab suci Weda, penjelajahan Mars bukan menjadi sesuatu yang baru. Dalam astronomi Weda, Mars termasuk ke dalam golongan susunan planet surga atau Swarga Loka. Dengan kata lain, Mars tergolong planet surga atau planet atas. Dalam Veda, Mars dikenal dengan sebutan Bhauma atau Manggala Graha. Mars disebut sebagai Bhauma karena Mars dinyatakan sebagai putra bumi. Uraian ini mungkin dapat menjawab secara teoritis mengapa bebatuan dan komposisi Mars sangat mirip dengan bumi. Kitab-kitab Jyotisa menyatakan bahwa setiap planet memiliki penguasa. Planet Mars sendiri dikuasai oleh Dewa Manggala, yang berlambang sebuah segitiga atau piramida merah. Nyatanya, dari sekian banyak foto misterius tentang Mars yang diambil oleh wahana-wahana penjelajah, banyak sekali didapatkan fenomena bangunan yang berbentuk seperti sebuah piramida yang berserakan di permukaan planet merah itu. Secara astrologi, Mars senantiasa berpengaruh buruk pada aktivitas manusia. Mars membawa peperangan, penyakit, dan musibah lainnya. Lambang Boma dalam arsitektur Bali
Kemungkinan diambil dari kata bauma yang menggambarkan watak Mars yang agresif dan destruktif. Jika Mars adalah salah satu planet surga, apakah itu berarti Mars memiliki penghuni? Kitab Suci Weda menyatakan bahwa tidak hanya di Mars, namun di setiap sudut alam semesta terdapat kehidupan. Bagi manusia, hidup tanpa air mungkin sangatlah mustahil, namun itu hanyalah berdasarkan perspektif manusia saja. Seekor ikan yang berada di dalam air bisa saja berpikir bahwa di daratan tidak ada kehidupan, karena ikan tersebut tidak bisa bernapas di daratan. Namun menurut Kitab Suci Weda, roh atau atma bisa berada di mana-mana dan tidak dipengaruhi oleh keadaan udara, air, atau sinar matahari. Sesuai dengan karma masa lalunya, atma akan dilahirkan di bagian-bagian berbeda di alam semesta dengan tubuh yang sesuai dengan kondisi di mana ia dilahirkan. Manusia bernapas dengan oksigen, namun beberapa jenis bakteri hidup dengan memakan metana. Jadi para ilmuwan sedang mencoba meluncurkan misi untuk menaklukkan surga. Ini mungkin terkesan sangat remeh dan gampangan, bahwa surga ternyata dapat dilihat dengan mata telanjang dan tanahnya bisa dikeruk oleh robot. Atau lebih parah lagi, surga adalah planet yang tandus, tanpa air dan memiliki suhu yang sangat ekstrem. Kenyataannya memang demikian secara kasat mata, namun tidak sesederhana itu. Gambaran yang diuraikan dalam Veda barangkali terkesan bertolak belakang dengan apa yang diamati oleh wahana penjelajah di planet Mars. Jika Mars adalah salah satu dari planet Swargaloka, lalu kemana perginya para penghuni planet Mars? Dan mengapa kita tidak bisa melihat mereka? Kuncinya adalah perbedaan kemampuan indera dan dimensi. Para penghuni planet Mars dan peradaban mereka berada dalam dimensi yang berbeda, sekalipun sama-sama berada dalam satu tempat. Sebagai contoh, seseorang sedang berada di dasar sebuah gedung berlantai 10. Alamat gedung itu sudah cocok dengan apa yang tertera di petunjuk jalan. Namun sayangnya, orang itu tidak dapat menemukan lokasi ruangan yang dicari. Ternyata ruangan yang dimaksud berada di lantai 9, sementara orang itu masih ada di lantai dasar. Orang itu masih ada di gedung yang sama, namun harus naik ke lantai 9 agar dapat menemukan ruangan yang dimaksudnya. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Demikian pula seperangkat wahana antariksa mungkin telah dapat mendarat di Mars, namun berada dalam dimensi yang paling dasar, sehingga elemen yang dapat ditangkapnya pun hanyalah elemen kasar seperti tanah, bebatuan, logam, dan es. Seperangkat wahana antariksa bisa saja ada di planet Mars yang sama, namun untuk melihat peradaban surgawi di Mars, sebuah peralatan canggih yang memungkinkan perpindahan dimensi diperlukan agar suatu hari manusia bisa melihat gambar penduduk planet Mars yang sedang berjalan-jalan dengan kendaraan surgawinya. Dalam kitab-kitab Purana disebutkan bahwa para dewa pun memiliki ras-ras atau golongan yang berbeda. Golongan Aditya adalah dewa-dewa yang lahir dari Aditi, istri Resi Kasyapa. Selain para Aditya, terdapat golongan para dewa seperti Tusita, Sutapa, Wiraja, Amrita Prabha, Para, Maricigarbha, Suvasana, Wirudha, Wihanggama, Kamagama, Nirvana Ruci, Dewa Shruta, Bhadra, Satyaka, Hari, Wira, dan sebagainya. Semua itu adalah ras-ras para dewa yang berbeda dan menempati posisi pemerintahan alam semesta dalam masa-masa yang berbeda secara bergantian. Saat ini dalam periode Manwantara ke-7, dengan Waiwaswata sebagai Manu, dewa-dewa yang menduduki jabatan pemerintahan di kerajaan surga adalah para Aditya. Dengan demikian, nama-nama seperti Indra, Agni, Waruna, Wayu, dan sebagainya adalah nama jabatan para dewa, bukan nama perorangan. Posisi para dewa tersebut telah ditentukan oleh Tuhan sendiri dalam berbagai awataranya di setiap awal periode pergantian pemerintahan atau Manwantara. Perbedaannya, para dewa tidak pernah bertengkar dalam memperebutkan posisinya di planet-planet surga, sebab semua posisi tersebut adalah pos-pos berbeda dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. Demikian episode Hindu Times kali ini tentang planet Mars.
Sampai bertemu dalam kesempatan-kesempatan berikutnya dengan topik lain yang tentunya semakin menarik untuk dibahas. Penjelasan mengenai planet Mars dalam episode ini adalah sebuah jendela pendahuluan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang misteri alam semesta menurut Weda. Nantikan video-video lain seputar alam semesta menurut Weda hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om.